dari Bukalapak sendiri, ada kegiatan tertentu nggak tentang apa namanya si untuk hangout atau social activity di masa pandemi gini? Kalau misalnya social activity, kan kita udah 5 bulan ya remote gitu. Enggak, belum pernah ada social activity kayak gitu. Paling kayak sama temen di tim lah. Kayak kita ngajak bareng seminggu sekali di hari Jumat kita ngobrol-ngobrol gitu, bercanda, makan bareng, makan online. Makan online luar biasa. Makan online siap. Ya semuanya punya sekarang online lah digantiin. Mm-mm. Di Singapura gimana Mas? Di Singapura measure-nya masih ketat ya. Measure si langkah-langkah terhadap pandeminya ini masih ketat. Masih dihimbau untuk tetap di rumah. Keluar cuman bagi orang-orang yang perlu atau kegiatan yang perlu aja, selalu pakai masker dan social distancing. Tapi ya itu tadi kasusnya pun masih ada sih. Walaupun nggak bertambah signifikan, malah berkurang ya. Terakhir ada kasus lagi yang membuat kita masih tetap nggak mau turunin fasenya gitu. Jadi ya masih keadaannya masih main tegang sih. Cuman semuanya kantor perlu di engage untuk tetap stay remote gitu ya. Ya semoga semuanya cepat kelar ya Mas, biar bisa beraktivitas kembali ya. Iya sih, semoga juga bisa lancar dan juga bisa balik lagi ya teman-teman. Kemarin tuh dengar banyak cerita tentang teman-teman desainer khususnya yang terdampak dengan pandemi. Dari kantornya ada layoff, ada juga tekad gitu kan. Semoga kalau setelah pandemi ini berkurang atau kelar bisa balik lagi gitu ya, recovery dengan cepat. Anyway, teman-teman yang baru datang, selamat datang ya. Kita masih nunggu dulu sampai 8.10 lah ya, biar orang-orang kumpul gitu ya, Gia. Ya, bisa. Santai. 8.10 ya Mas mulainya? 8.10 kita mulai, kita ngobrol-ngobrol santai dulu sampai 8.10 gitu. Buat teman-teman yang berhadir, coba kan pada penasaran dengan proses desain di Netflix, coba pikirin aja pertanyaannya dulu. Pertanyaan apa yang mau bakal ditanya, bisa ditulis di note sendiri, nanti kita bakal ada slide dulu ya kalau nggak salah. Ya. Menarik sih ini Mas, soalnya jarang juga ya yang kayaknya ngebahas tentang success metric gitu. Iya, mungkin jarang, jadi kayaknya enak gitu untuk di-share. Ini tuh sebenarnya kemarin sharing sama teman-teman di teman-teman seangkatan, tapi memang profesinya bukan desainer. Ada yang profesinya sebagai businessman, ada yang dokter, ada yang dosen gitu ya, ada yang memang VP operation atau enggak asisten VP di Telkomsel. Macam-macam, kan saya harus ngejelasin tentang sesuatu yang bukan technical gitu ya, dan juga ngebawa tentang si value design ke teman-teman dan bisa gimana caranya desain ini bisa dipraktekkan di kehidupan atau pekerjaan mereka. Nah itu awalnya aku share di sana dan rasa ini kayaknya ada hubungannya juga karena contohnya itu contoh di Netflix teman-teman desainer, kayaknya bagus untuk di share. Iya sih, ini bagus sih. Tapi kenapa Netflix Mas yang dipilih? Karena memang kemarin nemunya Netflix. Contohnya nemunya Netflix itu pertama, kedua memang Netflix lagi rame-ramenya kan di kita ya kemarin, apalagi blockingnya lagi udah dibuka sama Indo apa tuh? Itu enak banget sih, parah. Sama IndiHome udah dibuka gitu, jadi memang isunya masih hangat buat teman-teman juga yang memang suka nonton gitu. Gitu. Udah berapa orang nih? Wah, udah banyak banget Mas
230 nih. Dan Man. siap. Gitu kira-kira. Ini kalau lihat dari pesertanya, tadi tuh saya sekilas kan ada pertanyaan demo apa kerja di mana dan juga pengalaman gitu ya, pengalaman pekerjaan di desain. Melihat dari data-data yang kalian masukkan sih, ini teman-teman sebagian besar itu 20% yang masih memulai untuk belajar UX design dan 20% lainnya itu 1-2 tahun ya pengalaman dan 20% lainnya itu yang kurang dari 1 tahun. Jadi bisa 40% dari audiens di sini sebagian besar yang baru masuk di industri UX dan juga baru mau belajar gitu ya. Baru mau belajar dan udah belajar sampai 1 tahun. Ini materi ini menurut aku sih nggak begitu sulit untuk dicerna dan bagus untuk memulai untuk di dalam mempraktekkan si desain kamu ya, nggak cuma dari sisi technical tapi juga dari sisi product thinking atau design thinking yang bisa dipraktekkan gitu di pekerjaan. Jadi pas gitu. Bagi orang-orang yang udah di atas 2 tahun, 2-3 tahun atau sampai di atas 5 tahun ini pun bisa bermanfaat karena jadi insight baru gitu, belajar dari tim Netflix. Ya. Bagus sih. Aku juga kebetulan lagi belajar tentang gimana cara ngukurnya nih Mas, tentang success metric. Pas banget. Pengen tahu juga Netflix gimana. Iya. Mantap. Wah, langsung nih Mas. Oke, siap. Udah 8.10 ya? Ya. Udah 8.10. Saya mulai aja kali ya, Gi ya? Ya gitu. Boleh. Ya, Dan ya? Langsung aja. Oke, terima kasih Panggi dan Dani dari Bersab. Halo semuanya, teman-teman. Aku buka dulu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir semuanya, menyempatkan diri gitu ya datang malam-malam setelah seharian kerja hari Kamis ya. Sebagian teman-teman mungkin udah kenal saya dari sharing-sharing sebelumnya ya. Kita pernah sharing tentang pembuatan prototype, gimana caranya jadi interaction designer, dan juga sampai deep dive ke pembuatan framer interaction prototype menggunakan framer gitu buat prototype yang benar-benar interaktif di beberapa pertemuan yang lalu. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikut, selamat datang, salam kenal juga. Perkenalkan, nama saya Wasil. Saya punya beberapa interest ya, salah satunya juga di desain. Itu juga kenapa saya jadi product designer sekarang. Saya kerja sebagai product designer di Travelstock, tinggal dan juga kerja di Singapura gitu. Dan saya ngerasa beruntung udah punya pengalaman gitu, kerja bareng orang-orang yang jago-jago, yang pintar-pintar, yang mana saya belajar banyak dari mereka dan punya latar belakang macam-macam gitu, dari negara juga yang macam-macam gitu, dan terinspirasi dari mereka. Karena itu juga aku ngebuat kayak sharing session ini untuk berbagi sedikit ke teman-teman. Dan malam ini kita mau bahas tentang gimana caranya Netflix melakukan desain eksperimen mereka dalam mengukur kualitas desain UX-nya. Dan ini perlu di-mention juga ke teman-teman kalau ini sharingnya independen ya. Saya bukan pegawai Netflix atau mau jualan akun Netflix itu di sini. Enggak, ini itu pure independen. Saya cuma mau share pengetahuan yang saya dapat tentang desain eksperimen di Netflix dari berbagai sumber yang saya dapatkan gitu.
Dan semoga teman-teman bisa dapat manfaat gitu ya dari sesi sharing ini yang dipraktekkan ke kerjaan kalian gitu. Oke. Itu kali intronya. Jadi sebelum saya ngebahas tentang si Netflix ini, mungkin ada baiknya aku ngebahas tentang desain biar ada konteks yang lebih jelas gitu tentang si studi kasusnya. Sebelumnya saya mau nanya nih, dari teman-teman, berapa orang yang udah tahu design thinking? Mungkin bisa ngacung, kalau di Zoom tuh ada emoji ngacung, atau nggak salah ya, emoji ngacung nggak bisa lihat. Atau pertanyaannya saya ubah deh, berapa orang yang belum tahu design thinking? Karena mayoritas di sini desainer ya, aku ngeliatnya. Oke, ada beberapa yang saya lihat, beberapa yang macam. Ya, sip. Saya bakal jelasin sedikit tentang design thinking, jadi introduction aja, nggak secara mendalam, tapi cukup mengcover apa konteks yang akan kita bahas gitu ya. Design thinking, dari bahasanya design thinking, bukan berarti ini tuh pure miliknya desainer ya. Dan bukan berarti ini tuh hanya di bidang desain aja gitu. Malahan si design thinking ini udah dipakai di berbagai macam industri, salah satunya industri engineering, manufaktur gitu, di industri literatur, seni, dan juga musik menerapkan si design thinking ini. Bahkan beberapa perusahaan besar seperti Google, Apple, atau General Electric juga udah mengadopsi design thinking ini. Design thinking itu apa sih sebenarnya? Design thinking is a user-centered approach to problem solving. Sederhananya, ini tuh adalah pendekatan pemecahan masalah yang mana si kebutuhan user menjadi titik fokus, gitu ya. Yang mana si kebutuhan user ini menjadi fokus utama, gitu. Dan ini prosesnya itu proses yang iteratif, proses yang berulang. Di setiap pengulangan itu kita semakin tahu tentang kebutuhan user, tentang karakteristik user, dan selalu men-challenge asumsi-asumsi di awal yang kita buat. Dan setiap iterasi-iterasi yang kita lakukan di design thinking itu mendefinisikan ulang masalah yang mungkin pada saat di awal itu masih terlihat abstrak atau masih belum jelas gitu di awal. Itu tadi proses design thinking ya. Kalau kali kata-katanya sebenarnya design thinking is less about thinking and more about doing, lebih banyak kerjanya dibanding mikirnya. Sebenarnya design thinking ini. Kalau teman-teman lihat di sini di layar saya, ada beberapa step ya, ini yang terkenal yang didefinisikan oleh Institute Design at Stanford. Kalau saya nyebutnya ini ID protest, lebih mudah. Yang terdiri dari empathize, lalu define, lalu ideate, prototype, dan test. Ini adalah prosesnya untuk melakukan design thinking. Design thinking. Contohnya apa sih? Let's say kita mau memecahkan masalah user ya. Kita dengan cara membuat suatu aplikasi. Aplikasi ini memang memecahkan masalahnya si user. Tahapan pertama ini yaitu empathize, mengetahui tentang kehidupan pengguna, latar belakangnya siapa. Siapa sih pengguna, latar belakang apa, permasalahannya yang dihadapi sama si user atau pengguna itu seperti apa. Lalu apa sih konteksnya dalam permasalahan itu. Dan juga di sini tepatnya memahami existing solution yang ada dan juga existing product dari kompetitor gitu ya di sini. Di empathize. Lalu lanjut ke mendefinisikan masalah yang ada yang sudah kita dapatkan dari empathize. Ini didefinisikannya memang harus sangatlah detail dan rinci gitu ya. Apa sih tujuan kita mendesain, masalah apa yang mau kita selesaikan, bagian mana, spesifik yang mana. Dan selanjutnya kita
menggenerate ide-ide. Apapun idenya, semakin banyak semakin bagus. Kita fokuskan untuk membuat ide sebanyak mungkin tanpa mengevaluasi di tahapan ini. Dari situ kita petakan si ide-ide itu kan, biasanya kita taruh gitu ya di mana, di diagram effort dan juga diagram impact gitu, biar kita bisa prioritaskan yang mana yang bisa dibuat prototype. Prototype itu adalah model sederhana yang bisa digunakan dalam proses tes. Proses tes ini ya, nanti testing ini melibatkan real user. Kalau kita lihat si bagan ini terlihatnya linear ya dari kiri ke kanan, tapi dalam kenyataannya ini nggak linear. Ini tuh proses setelah dari tes nggak langsung kelar, tapi bolak-balik. Dari tes bisa ke define lagi, dari tes bisa ke ideate lagi, atau enggak dari prototype bisa balik ke drawing board, yaitu si ideate gitu. Dalam prosesnya kita juga dapat pengetahuan-pengetahuan baru, baik bisa berupa ide baru dari si user atau dari pengetahuan baru mengetahui si penggunanya itu sendiri. Bisa jadi pada saat kita tes gitu ide kita, ternyata problem yang kita define di awal bukan merupakan problem bagi user, atau bisa jadi problem bagi user yang menurut kita bukan problem, tapi jadi problem yang besar bagi user. Nah, kita tahu seperti itu ketika kita melakukan proses ini dan mengetes gitu ya, melakukan testing di akhirnya dengan si real user-nya sendiri. Nah, inilah tahapan ini yang jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut di kisah Netflix ini. Nanti kita bisa ambil hikmahnya dari kisah Netflix yang akan saya jelaskan ini ya, bagian tes. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, sebagai product designer, kita melakukan, selain melakukan design thinking ya, kita juga melakukan pembuatan produk dengan menggunakan metode saintifik, yang mana terdiri dari pembuatan hipotesis, ya kan? Hipotesis inilah yang nanti akan diuji melalui eksperimen dan menghasilkan suatu result gitu ya. Contohnya hipotesis itu apa sih? Contohnya hipotesis yang ada di Netflix, ini salah satunya ini. Personalizing the content display on the homepage will result in more people retaining their Netflix subscription. Kalau kita translatekan, merubah homepage, desain homepage yang lebih personal akan menghasilkan lebih banyak orang tetap dalam langganan Netflix-nya gitu. Ini merupakan hipotesis. Ini bisa jadi opini pribadi ya kan, bisa jadi opini salah satu pegawai Netflix, atau opini yang mempunyai bias dalam skala tertentu gitu kan. Kalau ini akan hanya menjadi hipotesis kalau misalkan belum dilakukan eksperimen, dan ini akan bisa menjadikan fakta ya dilakukan eksperimen selanjutnya. Bikin bolognese. Kalau caranya kita melakukan eksperimen ada banyak hal, salah satunya yaitu dengan menggunakan A/B testing gitu ya. Aku mau nanya dulu nih sebentar, di sini ada nggak teman-teman yang udah pernah melakukan atau pernah dengar tentang A/B testing? Ngacung. Telkom raise hand, ya Farhan, beberapa Lasmi ya. Beberapa teman-teman jempol ya, raise hand dan juga jempol, beberapa sudah tahu mengenai A/B testing, dan sebagian besar belum tahu ya, jadi saya jelaskan sedikit. A/B testing secara definisi, teman-teman, itu tuh is a process of showing two variants of the same web page to different segment of website visitor at the same time, and comparing which variant drive more conversion. Kalau kita terjemahkan, ini tuh kamu melihat URL yang sama, produk yang sama, tetapi memiliki desain varian yang berbeda. Desain varian berbeda bagi orang-orang yang berbeda, dilakukan dalam selang waktu tertentu,
Sehingga di akhir nanti kita bisa bandingkan yang mana dari desain varian itu yang memiliki performance yang lebih baik gitu dalam sisi konversi. Konversi bisa banyak ya, macam-macam, bisa juga konversinya dalam bentuk engagement, retention, revenue, atau enggak dalam bentuk lainnya ya, time completion dan sebagainya. Untuk biar teman-teman lebih paham lagi tentang A/B testing, ada contoh dari Airbnb di sini. Ada contoh A dan contoh B. Kalau teman-teman lihat lebih detail, desain A dan desain B ini beda ya. Cara kerja A/B testing yaitu saya kasih URL, satu URL yang sama ke kalian. Let's say si user A ini tinggalnya di Jakarta dan user B ini tinggalnya di Bandung. Untuk URL yang sama, orang Jakarta ngelihatnya itu ada di desain yang A. Tapi orang Bandung ngelihatnya itu di desain B. Dari sisi image udah berbeda ya, di yang sebelah kanan ini marginnya ada di kanan kiri ya kan. Ini gambarnya yang kiri lebih imersif, lebih full width gitu. Title-nya nggak di atas tapi di bawah. Sebelah sini. Lalu list description-nya pun berbeda. Lalu ada availability widget yang di sebelah kanannya pun berbeda. Kontennya dari sisi struktur berbeda. Pastinya mereka membuat desain varian ini memiliki tujuan atau goal yang berbeda ya, yang spesifik gitu antara satu desain dengan desain yang lainnya. Padahal kalau kita lihat URL yang sama, orang yang lihat berbeda, desainnya pun berbeda. Dan dari sisi dari dalam kasus si Airbnb ini yang perform lebih bagus, yaitu si varian A gitu. Dan ini diimplementasikan lagi, yang varian B ini udah di reject di Januari bulan kemarin. Sehingga ini gagal, yang si A ini tetap dipertahankan. Ini salah satu contoh si A/B testing. Lalu kembali lagi ke Netflix. Nah, si A/B testing itu di Netflix, kita sebut tes pertama, desain yang existing itu kita bisa sebut adalah control experience. Lalu control experience ini diuji oleh desain variasi-variasi yang kita buat. Redesign 1, redesign 2, redesign kita bisa buat bilang kayak gitu ya. Contohnya nih yaitu discovery page di aplikasi mereka gitu ya. Yang control experience desain existingnya mereka seperti ini. Lalu ada variasi baru yaitu list view, variasi 2 thumbnail view misalkan, variasi 3 yang lainnya. Nah, di setiap variasi ini A/B testing itu memiliki orang-orang yang berbeda ya. Let's say kita mau ngetes A/B testing ini ke 1.000 orang gitu ya. Setiap kita kan ada 4 bucket di sini, setiap bucket kita bagi rata, bagi 4, jadi 250 di kontrol, 250 di desain pertama, 250 di 2, 250 di 3. Setiap orang punya dan ngelihat desain yang berbeda di setiap variasi. Dan variasi itu di tes mana yang perform better gitu dari sisi conversion ya. Dan let's say si dari variasi ini yang menang adalah variasi kedua gitu. Contohnya seperti itu. Pemenang di tes pertama akan menjadi control experience di tes kedua. Dan nanti akan ada variasi-variasi lagi yang akan menguji pemenang di tes kedua ini. Kita bikin lagi redesign pertama, redesign kedua, redesign ketiga. Nanti diuji lagi ke si pemenang gitu. Sehingga dengan melakukan desain eksperimen seperti itu, kita memandang product development sebagai rangkaian dari eksperimen, gitu ya, rangkaian dari eksperimen yang akan mengarahkan pada desain yang lebih kuat pada akhirnya. Karena selalu diuji ya, kita desain baru kita uji, kita desain baru kita uji. Gitu. Sesungguhnya ada banyak metode untuk mengetes desain. Kalau kita lihat tadi tahapan dari desain design thinking test, ada banyak metode tes. Pertama desain etnografi. Etnografi itu kita diam tinggal di suatu kaum berapa lama gitu, dalam periode tertentu kita pantau observasi di mana
interaksi dia ke produk kita, atau interaksi dia ke produk-produk lainnya, gimana cara dia melakukan hidupnya, cara dia melakukan hobinya, atau cara dia diskusi gitu dengan lingkungannya. Ini bisa dilakukan, memang, tapi jumlahnya memang sedikit ya, mungkin 1 atau 2 gitu. Memang tidak merepresentasikan populasi user secara keseluruhan, tapi mendapatkan hasil quality data yang lumayan dalam gitu. Selain etnografi juga ada testing lain selain itu, yaitu focus group dan usability. Kita kayak mengundang orang 5 atau 6 orang ke kantor di lingkungan yang lebih terkontrol. Kita kasih satu topik untuk dibicarakan, atau kita kasih prototipe yang kita udah buat, sehingga mereka bisa seperti main-main prototipenya, dan kita observe apa yang dia lakukan dan apa yang dia pikirkan. Itu lebih banyak, ya kan, user yang kita pantau lebih banyak dibanding etnografi. Namun itu pun belum bisa mewakili seluruh populasi si user kita ini. Dan jangan salah, dengan adanya focus group dan usability juga mengundang adanya bias di informasi yang kita miliki gitu, karena sesungguhnya itu pun opini subjektif gitu. Atau kita bisa pakai metode lain, survei, yang bisa merangkul lebih banyak user yang akan dites gitu, atau juga menggunakan training data, kayak data-data matriks kita di funnel platform kita ya, bisa dalam bentuk metrik attention, revenue gitu ya, atau enggak dari engagement, dari time of completion dan sebagainya. Kita bisa ambil informasi itu untuk sebagai acuan desain mana yang lebih baik dari desain yang lainnya. Dari semua metode ini ya, metode keempat itu tuh baik dalam pembangunan hipotesis, tapi hanya A/B testing lah yang paling ampuh dalam menjalankan eksperimen. Bedakan teman-teman hipotesis dan eksperimen. Nah, real case, kita masuk ke real case sekarang tentang si Netflix. Ceritanya, Netflix sudah mendapatkan informasi dari focus group discussion dan juga dari hasil survei yang menanyakan satu hal, yaitu apa sih satu hal yang benar-benar orang-orang kamu pengen tahu sebelum kamu langganan Netflix. Dan 46% menjawab, saya pengen lihat movie-nya dulu dong sebelum gue langganan. Gue pengen lihat dulu TV show-nya ada apa aja, movie-nya ada apa aja. Kalau misalnya gue ngelihat ada movie yang favorit gue di situ, saya bakal lebih cenderung untuk berlangganan Netflix. Make sense, dari logikanya masuk ya. Gue juga mikir, oh iya juga ya, misalkan gue ditanya hal ini, gue juga bakal mikir pengen ngelihat kontennya dulu sebelum langganan Netflix gitu ya. Itu yang dikatakan oleh focus group discussion dan juga hasil dari survei. Nah, setelah itu Netflix melakukan yang namanya eksperimen. Pertama ada control experience dan juga ada variannya, desain varian ya. Control experience-nya itu yaitu ini ya, si desain homepage, yang mana dia memfokuskan kepada button sign up for free atau trial, start your free month. Ini nggak banyak desainnya, hanya hero section dan juga ada paling 2 atau 3 section setelahnya. Tapi fokusnya tetap pada di CTA start your free month. Lalu si desain variannya yang lain, selain ada informasi button CTA start your free month, dia juga menambahkan adanya katalog movie ya, atau TV show yang kira-kira mereka, si user ini bisa nyari-nyari dulu, kayaknya gue mau nyari Game of Thrones atau enggak, terus diklik, pada saat diklik mau play videonya tetap perlu sign up juga sih. Tapi at least dia udah tahu kalau movie yang dia pengenin itu ada di dalamnya. Idenya dengan melihat kayak gini, mereka jadi lebih cenderung untuk berlangganan gitu ya. Gitu.
Nah, oke. Dilakukanlah A/B test, malah dilakukannya 5, bukan 1 A/B test ya, different A/B test. 5 kali A/B test yang berbeda, dan setiap A/B test itu mempunyai variasi desain yang 3 variasi desain berbeda, variasi 1, variasi 2, dan variasi 3 gitu. Dan control experiment ini desain yang existing. Desain existing itu yang di awal ya, desain existing ini yang desain homepage itu tadi. Dan dilakukan 5 A/B test. Dari 5 A/B test itu 5-5-nya menghasilkan desain yang mengalahkan variasi-variasi yang ada. Jadi control experience yang awal itu mengalahkan redesign yang udah dilakukan ke depannya. Ini lumayan hasilnya lumayan menarik gitu ya. Karena ide yang menurut kita baik, ternyata pada saat kita testing belum tentu jadi ide yang baik gitu. Malah ide yang lama masih kuat lebih baik dibanding ide yang baru. Dan untuk mengetahui pengetahuan itu nggak ada cara lain selain melakukan eksperimen itu. Tadi udah dilakukan 5 kali different A/B testing, dan kelima kalinya itu variasinya kontrol bisa mengalahkan variasi-variasi yang ada. Dan terakhir dia tuh ya ini desain yang menang tuh desain yang kalian lihat di Netflix sekarang kali ya, di homepage-nya itu ada simple headline dan juga satu CTA yang ngomong start your free trial atau enggak start your free month gitu ya. Begitu. Dan si presentasi ini ditutup dengan satu quote yang menurut saya bagus, yaitu observe what people do, not what they say. Terkadang malah mungkin keseringan apa yang orang lakukan itu beda gitu dengan apa yang orang katakan. Apa yang dia ngomongin itu beda dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Karena di awal apa yang dimunculin di AD dan apa yang dikatakan di survei beda dengan apa yang mereka lakukan di kenyataannya pada saat testing. Nah, itu singkat aja presentasi dari saya. Cuman saya mau menambahkan lagi kayak tentang ini si hasil akhir ini menurut aku sih menurut dia product designer di Netflix yang udah lama bekerja, si A/B testing di Netflix itu sendiri selama 3 tahun terakhir tuh udah ada sekitar 10.000 lebih A/B testing bekerja dalam si homepage-nya, bukan di homepage, jadi platformnya Netflix. Jadi kalau teman-teman kayak gue ngelihat homepage-nya Netflix mungkin beda dengan si Panggi ngelihat homepage-nya Netflix, button-nya di mana, si desain hero image-nya beda gitu. Itu jangan bingung, mungkin mereka sedang melakukan A/B testing karena platform besar ini melakukan A/B testingnya lumayan kencang juga. Dan salah satu result kenapa si A/B testingnya itu selalu gagal atau selalu menghasilkan si control itu yang menang, bisa jadi karena pada saat perbedaan si homepage ini, homepage yang menggunakan katalog gitu, itu orang-orang yang melihat katalog dia tidak mendapatkan experience yang lain, value-value yang lainnya tidak dapatkan dibanding orang yang memang ngeklik duluan, masuk duluan, lalu melihat duluan gitu, melihat si kontennya, kayak value seperti start movie dari handphone, lalu lanjutkan lagi di laptop gitu. Lalu value-value seperti recommendation yang ada di Netflix itu kan tidak tergambarkan langsung di homepage. Itu juga salah satu alasan mungkin kenapa si Pro itu selalu menang dibanding desain variasi lainnya. Itu akhir dari presentasi saya, singkat aja di apa yang dilakukan desain eksperimen dilakukan oleh Netflix. Itu kayaknya gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan. Oke, keren banget sih Mas. Dari awal belajar
tentang design thinking, terus ini malah A/B testing. Ini menurutku lumayan unik sih, kayak gimana caranya kita bisa ngukur kesuksesan dari produk itu gitu. Jadi minimal effort juga ya, daripada kita perlu tes ke semua orang, tapi kita tinggal ngasih dua atau beberapa varian, terus kita langsung ke production aja gitu. Betul, betul sih. Mikirnya kayak gitu sih. Ini langsung tanya jawab aja atau gimana nih Mas? Ya boleh, kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat slide ya. Iya. Buat teman-teman yang belum tahu Slido-nya di mana, ini ada di kolom komentar nih. Nah, kebetulan di Slido itu udah banyak banget nih pertanyaannya. Ada yang tentang design thinking, terus ada juga yang tentang A/B testing. Mungkin ini dulu nih dari yang paling atas. Langsung aja ya Mas. Yang pertama tuh tips mengedukasi klien mengenai pentingnya design thinking bagi freelancer. Nah ini nih. Nah, gimana tadi tips aplikasi design thinking kepada freelancer ya? Tips mengedukasi klien. Biasanya kan ada klien yang kayak udah lah nggak perlu design thinkingan, langsung aja bikin di screen gitu, terus deliver ke kliennya gitu. Nah ini gimana sih kalau misalnya kita tahu pentingnya design thinking, gimana cara ngedukasinya ke klien gitu? Iya, itu pertanyaan yang bagus ya. Memang kenyataannya seperti itu yang ada di lapangan ya, yang ada di apa namanya di kehidupan sehari-hari, apalagi dalam skemanya freelance gitu ya. Klien itu pengen langsung hasil akhir, kelihatan sama mata gitu. Yang mana hasil akhir itu lebih banyak visualnya dibanding pekerjaan di balik visualnya itu ya. Cara untuk mengedukasinya menurutku sih nggak perlu kamu kasih lecture tentang design thinking, ini gue kasih webinar dulu design thinking dan sebagainya. Tapi kita bisa kasih dengan cara yang lebih halus kali ya. Implementasikan apa yang kalian tahu tentang design thinking ke pekerjaan kalian, lalu sedikit demi sedikit menggiring gitu pertanyaan atau pikirannya si klien ini terhadap benar-benar fundamental problemnya terhadap desain apa yang desain treatment yang kita buat gitu. Kita misalkan si klien itu minta fitur apa namanya fitur A gitu. Emang kenapa ada fitur A? Menurutmu apa yang requirement apa yang menyebabkan perlunya dari fitur A dan sebagainya. Dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus, itu kira-kira dia juga bakal mikir. Dan pada saat yang tepat, kamu kasih tahu aja ini ternyata design thinking itu kayak gitu, apa namanya, merunut pikiran kita sampai ke hasil akhir, nggak langsung ke sana. Gitu sih. Kalau yang aku pahamin gitu. Nggak tahu kalau misalnya Pandi ada tips lain yang lain. Kalau yang aku lakuin segitu. Aku belum pernah dapat case ini sih Mas. Kebetulan kalau misalnya di kantor semuanya udah aware ya tentang pentingnya design thinking gitu. Terus udah smooth juga. Tapi intinya kalau misalnya aku rangkum lagi, intinya komunikasi ya Mas. Gimana caranya kita ngekomunikasin pentingnya design thinking ke klien kita gitu. Mungkin bisa kayak sambil ngomong, kalau misalnya kita nggak pakai design thinking atau kita nggak pakai proses ini, itu kendala yang bakalan terjadi apa gitu ya. Benefitnya juga apa dari situ. Ya betul, itu juga bagus. Ya itu tips yang bagus juga kalau ngasih apa benefit dan juga cons-nya ketika kita ngelakuin. I see. Oke. Nah, semoga buat yang tadi nanya terjawab pertanyaannya. Terus, wah ini adalah yang langsung ke atas nih. Bisa berikan contoh KPI untuk A/B testing jika A lebih baik dari B dan beberapa minimum tester untuk memvalidasi itu sudah bisa diambil sebagai sampel. Terima kasih Mas. Nih katanya Mas. Contoh KPI A/B testing. Oke. Jadi tadi yang aku tangkap berapa jumlah user yang bisa melakukan A/B test gitu ya, yang idealnya jumlah user yang idealnya dalam menggunakan A/B test gitu ya. Apakah KPI-nya gitu ya, KPI tentang measurement tentang A/B testnya. A/B test tuh tadi yang saya jelasin ada sistemnya kayak gitu ya, si apa namanya
tata caranya memberikan variasi desain ke orang yang berbeda, ya, dan pada akhirnya kita ukur performance-nya. Performance kan bisa macam-macam, tergantung dari tujuan kita mendesain. Bisa jadi kita tuh mendesain biar orang-orang itu dapat platform kita dapat engagement yang lebih tinggi. Bisa jadi itu ingin retain si user itu tetap ada di platform kita. Bisa jadi kita pengen si orang itu membeli produk kita. Misalkan kita jualan baju, biar si orang ini juga membeli baju secepat mungkin ketika dia masuk ke page itu. Gimana caranya? Itu kita bisa tes desain-desain yang kita buat, desain 1, desain 2, desain 3. Kita 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 tes gitu ya, kita teskan, kita ajukan dengan si kontrol tadi. Tadi KPI-nya itu kalau dari sisi jumlah user yang berapa orang minimal untuk melakukan A/B test, itu memang tergantung platformnya sendiri ya. A/B test memang dari sisi karakteristik A/B test itu enggak, karakteristiknya kan satu, dia harus melibatkan memang user yang cukup banyak. Kedua, dia itu harus dalam masa atau periode waktu tertentu. Kalau yang aku baca dari beberapa sumber, itu minimal 7 hari. Kalau misalkan platformnya udah besar, kayak SaaS, bagian besar semacam sebesar mungkin sekarang Traveloka atau Bukalapak, dia bisa menggunakan entitas dalam waktu 7 hari untuk meng-cover semua si user yang, sebagian user yang dia ada punya gitu. Tapi kalau misalkan user yang nggak sebanyak si platform mereka, kita kayak bisa diakalin dengan menanamkan si A/B test itu lebih lama, nggak 7 hari, tapi kayak sebulan, bisa ada sampai 2 bulan si A/B test itu berlangsung. Dan memang karakteristiknya si A/B test ini perlu banyak kayak infrastruktur ya di bagian di belakangnya. Itu kan perlu adanya kolaborasi dengan engineering pun ada infrastrukturnya sendiri dalam pengaplikasian A/B testing, sehingga untuk startup awal yang mana fasenya masih memulai itu jarang menggunakan A/B test ini, karena memang itu ya yang dilakukan, yang statistiknya seperti itu. Jadi biasanya A/B test dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang atau startup yang udah berkembang gitu ya. Gitu sih kira-kira. Jadi kalau misalnya KPI-nya itu bisa ditarik lagi ke goals kita, buat halaman itu apa. Terus kalau misalkan buat minimum testernya itu tergantung sama user yang kita punya ya. Tapi kalau misalkan nih Mas, selain user yang kita punya itu seberapa banyak, ada nggak sih variabel lain buat nentuin ini? Kedengaran nggak ya? Sorry. Gimana? Maaf. Okay. Variabel lain dalam menentukan apa sih? Buat menentukan kalau misalnya A/B test ini itu berhasil gitu. Iya itu benar-benar. Ya, yang bisa menentukan itu tuh biasanya hasil dari si A/B test itu dalam bentuk presentasi ya. Presentasi dia tuh menang berapa persen gitu. Kalau misalkan cuma ada single variat, dua variasi doang, kontrol dan 1 variasi, dia tuh bisa bentuk presentasi kayak yang desain baru misalkan 70% gitu, performnya better dibanding desain lama 30%. Itu kan kita udah mudah gitu yang ngasih tahu kalau memutuskan kalau desain yang baru ini lebih baik. Tapi banyak juga kasus yang memang hasilnya itu 50-50 gitu. Dan situlah dimunculkan ada decision maker yang lain gitu. Dan melibatkan consideration yang lain, nggak cuma yang dites. Begitu. Iya. Mungkin semoga yang nanya ini terjawab ya pertanyaannya. Terus next question nih. Apa saja sebenarnya yang diukur dalam teknik?
matriks dan tracker apa saja yang sebaiknya diukur dalam tahapan desain? Dalam tahapan desain nih, Mas. Metrik ya dalam tahapan desain ya tadi ya kayaknya udah dibahas beberapa macam-macam tergantung dari tujuan kalian ngedesain. Ya aku tahu ada namanya task completion rate kan metriknya, ada juga task apa namanya task completion rate, ada juga engagement, ada retention, ada conversion. Conversion itu berapa orang yang memang benar convert ke pembelian gitu, dari ke revenue, pembelian langsung dari check out. Ada juga user acquisition. User acquisition itu seberapa banyak orang yang masuk sign up ke platform kita. Itu metrik-metrik yang kita pantau terus dalam produk desain. Itu memang menarik sih untuk dibahas ya si metrik-metrik itu, tapi sepertinya perlu bahasan yang lebih mendalam untuk semua metrik itu kita bahas. Tapi itu contohnya KPI atau metrik desain yang bisa kita jadi acuan ketika kita desain. Ada ini nggak, Mas? Kan tadi banyak banget nih, Mas. Ada referensi buat belajar tentang itu nggak? Referensi ya, referensi untuk belajar itu untuk belajar di mana? Oh, dicoba belajar di InVision. InVision tuh punya library yang lumayan bagus dari buku-bukunya. InVision nih satu, product design InVision. Yang kedua Intercom. Intercom tuh ada bagus juga library-nya, e-book-nya mengenai ini. Salah satunya itu Jobs to be done Intercom, itu salah satu referensi bagus sih untuk menggali tentang kebutuhan user, menggali tentang membuat desain yang memang dibutuhkan sama user di waktu yang tepat. Itu Jobs to be done di Intercom. Coba dua itu udah lumayan bagus. Dua itu. Oke, siap. Dicatat tuh teman-teman semuanya. BTW, ini tuh direkam nggak ya? Direkam ya? Oh ya, direkam. Direkam. Ini direkam. Rekamannya nanti dikasih ke Dribble Sub. Mungkin nanti dia nge-post di YouTube-nya Dribble Sub. Gitu. Oke, siap. Gitu. Oke, next question nih. Ini tentang control variation. Waktu A/B testing, perannya control variation itu apa sih, Kak? Tadi udah disinggung tuh di slide-nya. Gimana? Tadi maaf ke putus. A/B testing, fungsi control variation itu apa, Mas? Oh, fungsi control experience tadi itu ya? Ya. Yeah. Jadi control experience itu biasanya adalah desain existing kita. Kalau dalam contohnya tadi itu ada homepage yang udah ada sekarang, homepage Netflix yang udah ada sekarang, itu yang bakal kita uji gitu. Desain itu yang bakal kita uji dengan desain-desain yang lainnya. Kita tuh kayak bakal berantemin itu dengan desain baru. Gue punya desain baru nih, misalkan gue mau desain Bukalapak di desainnya Wasil. Anggi juga punya redesign baru untuk Bukalapak gitu. Si Dani juga punya gitu. Tapi desainnya sekarang Bukalapak udah ada juga. Itu disebut control experience untuk mengontrol kualitas yang udah ada sekarang. Desain varian ini bisa lebih bagus, bisa juga lebih jelek, benar nggak? Nah, caranya untuk mengetahui ini lebih bagus dan lebih baik, lebih jelek, itu dengan cara testing tadi, A/B testing. Siapapun menangnya, dia akan menjadi control experience di tes berikutnya. Oke. Gitu sih. Tapi ini control experience itu sebenarnya lebih ke engineering atau ke desain juga, Mas? Itu sebenarnya termnya engineering, tapi itu term yang umum dipakai untuk A/B testing. Oh, oke. Aku juga baru dengar sih tentang control experience ini. Iya, kalau bahas A/B testing gitu di rapat, ya itu ngomongnya control experience. Kontrol jadi satu. Kontrol. Thank you. Oke. Next pertanyaan aja nih. Kita informasi untuk tes kita. Oh, ini mungkin ada yang masih belum paham nih, tapi yang ngevote udah banyak. Mas, bagaimana sih merekrut peserta A/B testing
di mana kita bisa tahu bahwa partisipan-partisipan yang kita rekrut memang cocok untuk desain tas kita? Oh, sebenarnya kalau A/B testing nggak perlu pakai rekrutmen, atau memanggil siapa pesertanya. Karena A/B testing itu pada dasarnya kita mengetes desain kita ke user yang udah ada di platform kita. Let's say coba Traveloka gitu ya, atau nggak Bukalapak, ya kan udah banyak usernya, misalkan ada 10.000 gitu ya. Usernya udah ada di situ, kita tinggal kasih aja desain ke mereka tanpa mereka tahu desain itu berbeda. Gitu. Desain yang kasih ke saya sama desain ke Panggi beda. Jadi kan sebenarnya nggak ada proses recruitment ya, gue harus rekrut Panggi atau yang lain. Nggak ada, tinggal kasih aja desainnya dan juga mereka testing. Dan mereka nggak tahu kalau lagi dites gitu. Mereka nggak tahu lagi dites. Jadi benar-benar itu kondisinya nggak terkontrol gitu ya. Memang kondisi real. Begitu. Ini biasanya bikin ribut sama temen nih. Misalkan di Instagram udah ada fitur baru, nah aku udah dapet sih, ini aku belum. Kalau misalnya aku tahu ya, istilahnya biasanya gitu. Betul. Biasanya yang kelihatan gitu di Instagram ya, kayak aku ngelihat teman udah ada yang story-nya bertingkat gitu kan. Kok gue belum dapet sih, ini kayak lagi A/B testing. Memang A/B testing ini dilakukan bertahap ya. Nggak ke semua orang. Misalkan si user kamu tuh 100%, A/B testing itu dilakukan di bagian kecil dulu. Bisa jadi cuma 30% dulu dites ke 30% user yang ada. Kita mendapatkan pemenang, nanti disebar ke 100% atau enggak progresif dari 30 ke 50 ke 70 baru 100. Oke. Next pertanyaan ini. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman kalau misalnya mau bikin story, tag ke Instagramnya Halo Designer sama @arwasil gitu. Terus next pertanyaan aja nih. Tadi mana ya? Aku udah milih pertanyaan ini. Oh ini. Apakah A/B test ini menjadi bagian dari tugas desainer? Sepertinya ini jadi tugas data analis atau saintis nih Mas. Atau desainer itu sebenarnya ngebantu membuat variasi desainnya. Ya, jadi A/B testing ini adalah hasil keroyokan dari tim-tim yang ada di company kita. Betul sekali, desainer ini berperan dalam pembuatan desain variasinya. Tapi yang mengimplementasikannya kan pasti engineer, yang punya infrastruktur dalam perjalanan si A/B testing ini juga engineering, dan produk harus harus manage semua proses itu dengan lebih baik gitu kan. Jadi ya itu memang kerjaannya bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalkan nih Mas, apakah lagi aku bingung gitu buat decisionnya, ini mau pakai desain yang A atau B, terus habis itu langsung ya udah di tes aja atau gimana tuh? Oh iya, nah itu pertanyaan yang bagus. Biasanya kalau desainer yang baru pertama kali ya tes, dia excited banget. Wah, gue mau tes semuanya gitu kan. Button warna merah sama button warna hijau gue tes gitu kan. Itu biasanya excited gitu kan. Gue juga excited awal-awal pada saat A/B testing platform udah tersedia di perusahaan kita. Tapi biasanya si bosnya bilang, jangan dulu. Nggak semuanya kita A/B test gitu kan. Jangan semuanya kita A/B test, bakal ribet. Sehingga ada milestone tertentu yang mana lebih ke strategis gitu. Kira-kira yang perubahannya yang memang signifikan dan juga target atau goal-nya juga punya effort yang besar gitu, punya impact yang besar, yang kita bisa bisa kita tes. Ini aku mungkin kasih share satu contoh kali ya di boleh. Aku mau share screen dulu ke Google Chrome. Jadi contoh, mana kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak si screen aku ya? Kelihatan ya. Jadi contoh yang A/B test yang dilakukan di Netflix ada banyak ya, nggak cuma di homepage. Ini salah satu contoh yang ada di bagian pricing page mereka. Yang aku kasih lihat tadi, nggak cuma A/B test bedanya posisi button atau nggak warna button gitu, tapi dia memang desainnya itu radikal berubahnya. Ini yang sebelah kiri, dia itu bentuknya table gitu ya, dengan
plan-nya itu ada di bagian kolom, basic, standard, premium. Di sebelah kanan dia tuh bentuknya kayak card gitu, berbentuk list item di sini. Premium, standard, basicnya itu sebagai card gitu. Dan dia dikasih juga gambar-gambar sebagai visual cue tentang apa yang mereka dapatkan di setiap plan-nya gitu kan. Nah ini dua desain ini kita nggak tahu yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih jelek kalau kita nggak eksperimenkan dalam bentuk A/B testing. Di sini udah dites A/B testing pada tanggal 25 November 2019 dan ternyata si yang A ini yang lebih baik gitu dan lalu diimplementasikan di Januari bulan lalu. Ini Netflix. Contoh yang lain dari Netflix juga ada, yaitu homepage gitu. Kalau kalian pernah lihat, mungkin tahun lalu kalian buka Netflix, beda dengan tahun ini kalian lihat Netflix. Sebelumnya cuma ada email address sama button try it now. Tapi di sebelah kanan, selain itu juga ada password field gitu kan. Ini juga dia tes, yang mana sih sebenarnya yang drive more conversion. Yang mana banyak orang-orang yang lebih sign up, user acquisition lebih tinggi, si desain A atau si desain B, ternyata si desain A yang lebih banyak, sehingga mereka implementasikan ini 100% ke produknya mereka semua. Cuma ada email address, cuma password, gitu. Macam-macam ya, tadi juga melanjutkan pertanyaan yang tadi, bukan berarti beda warna button atau beda posisi button nggak bisa di-A/B test, bisa juga, tapi tergantung memang sepenuhnya sama perusahaan. Contohnya Airbnb nih, ada contoh lagi ya, Airbnb atau Amazon dia bedanya di sini adalah adanya button buy now, di sebelah kanan nggak ada button buy now. Apa yang terjadi gitu? Ternyata drive conversionnya lebih banyak di yang ada di button buy now ini. Kalau di Amazon, A/B testing semakin gila. Dia tuh banyak banget. Mungkin dalam satu page itu ada ratusan A/B testing sedang bekerja di satu waktu yang bersamaan. Gitu. Gitu sih, Gi, kira-kira. I see. Nah, artikelnya menarik-menarik semua nih, Mas. Bisa nggak buat share ke teman-teman juga? Boleh. Jadi ini kalian bisa lihat ada di Good UI. Ini tuh Good UI di leaks. Jadi kayak ada, kalau ada film ada leaks-nya, ada spoiler-spoiler. Good UI ini juga ngejelasin tentang spoiler-spoiler yang dia sendiri amati setiap waktu di website besar ya seperti Amazon, Netflix, Airbnb dan sebagainya untuk lihat desain variasi atau A/B testing yang mereka lakukan. Kalian bisa masuk ke sini ya, goodui.org gitu. Oke, siap. Nama resort nih lumayan buat belajar. Nanti juga aku kasih semua resource-nya si ini video recording dan juga si slide. Resource ini juga masuk kayaknya. Oke. Nah, kebetulan udah jam 9 nih, Mas. Mau 3 pertanyaan terakhir atau gimana nih? Boleh. Kalau misalkan mau open mic juga teman-teman, boleh. Dari beberapa orang yang langsung tanya gitu. Oke, berarti yang banyak banget ini pertanyaannya di Slido. Banyak ya? Ya udah coba dari Slido dulu deh. Mungkin Mas Fasil bisa kita agendakan ini khusus Q&A tentang ini. Oke. Itu yang bagus. Itu yang bagus, dan nanti misalkan bisa lanjut lagi ya sesi-sesi lainnya untuk Q&A atau enggak tentang topik yang lebih spesifik. Jadi idenya sebenarnya ngebuat sharing ini tuh sebenarnya sharing santai, singkat dan padat gitu, yang mana awalnya cuma untuk orang dikit kayak 20-an atau 50-an, ternyata kemarin yang antusiasnya lumayan besar ya, sampai terakhir yang daftar 800 gitu. Jadi lumayan banyak. Jadi ya aku juga nggak enak kalau misalkan ngasih sesi yang lumayan singkat daripada itu. Gitu. Oh iya, teman-teman, aku nanti di akhir atau enggak kalau misalkan sekarang juga boleh mau ngasih feedbacknya ya, meminta feedback dari kalian nanti di akhir. Link feedbacknya itu ada di kolom komentar nih teman-teman semuanya.
Oke, reply, feedback, HD, Netflix. Nggak apa-apa, Gi, kalau misalkan masih ada pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa. Lanjut aja dulu sampai Oke, 9:15 gitu. ya udah. Ini kalau misalnya ada yang mau open mic bisa langsung aja, tapi kalau misalkan malu, ntar aku lanjutin Slido-nya aja nih. Soalnya Slido banyak banget nih pertanyaannya, mungkin bisa bener sih bikin sesi selanjutnya aja. Uh, Nah, dipilih nih yang bagus mana. Oh, ini sebenarnya lumayan, ini bagus ya, ini bagus. Karena kalau misalkan di desain itu banyak banget metode-metode testing ya, Mas. Sebenarnya ini pertanyaan lebih baik mana sih, Mas, untuk menguji produk kita, apakah lebih baik pakai A/B testing atau guerrilla testing? A/B testing, guerrilla testing. Oh, itu pertanyaan Ya, bagus ya. Metode apa yang pas gitu untuk testing kita? Pertama dilihat dari kondisi company-nya apakah sudah mensupport A/B testing, belum ada infrastruktur A/B testing atau belum. Kalau misalkan sudah mensupport A/B testing, asumsi aku memang company-nya udah lumayan besar ya, udah punya tim yang untuk mensupport itu sendiri, atau enggak dia nge-hire third party untuk membuat A/B testing itu. Bagus kalau ada A/B testing, aku saranin A/B testing, karena A/B testing itu tes yang satu-satu tes yang mempunyai nilai bias yang rendah gitu. Beda dengan guerrilla testing. Guerrilla testing mirip kayak usability, yang mana dia itu dikasihkan prototipe kita memantau, mengobservasi tentang tingkah lakunya, interaksinya terhadap si prototipe, dan juga apa isi dalam pikirannya gitu ya, kalau dia ngomongin tentang apa yang dia pikirkan ketika dia ngerjain itu bisa mengandung bias juga, dan itu kan tetap pandangan satu orang ya, subjektif gitu. Tapi idenya kan semakin banyak kita lakukan guerrilla testing, pandangan subjektif itu semakin menjadi objektif. Itu yang dilakukan sama A/B testing. Jadi semakin banyak user yang ada di dalamnya, kita mempunyai result yang lebih objektif. Oke. Tapi caranya tahu ya, Mas, biar aku udah siap nih buat bisa testing perusahaannya. Itu gimana, Mas? Apakah ada kayak usernya harus segini, atau kalau misalnya ngerasa udah siap, ya udah bisa lakuin A/B testing gitu? Oh, kalau caranya si perusahaan, kita tahu perusahaan kita siap untuk melakukan A/B testing ya. Ya. Aku sebenarnya nggak tahu ya jumlah pasnya berapa, maksudnya si jumlah eksaknya, misalkan 1.000 orang udah siap A/B testing atau enggak, aku nggak begitu tahu. Cuman patokannya itu memang ketersediaan A/B testing dalam company. Kalau misalnya belum ada, kan si design team dan engineering team juga harus nge-promote itu ya. Dia kayak harus nge-propose gitu ke atasan kalau A/B testing itu penting, kasih tahu benefitnya apa dan sebagainya. Itu kayaknya step-step yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan A/B testing di company. Kasih tahu dulu benefitnya itu apa, benar-benar nggak kalau misalkan kita A/B testing tuh drive conversion makin tinggi, dan kita nggak perlu lagi guessing. Kita bisa berdebat seharian tentang bagusan mana desain kita. Desain kita bagus, engineering bilang nggak bagus ya kan. Engineering punya ide sendiri, marketing juga punya ide yang lebih brilian. Kita bisa debat seharian, tapi kalau misalkan ada platform infrastruktur yang bisa mengetes desain kita yang lebih objektif, yaitu A/B testing, ya kita bisa ajukan sih ya, sekelas company yang punya user. Kalau aku bisa kasih tentang kasar sih, mungkin di atas 10.000 user sih bisa sesungguhnya untuk melakukan A/B testing. Oke, siap. Semoga pertanyaannya tadi menjawab ya teman-teman jawabannya. Terus pertanyaan kedua terakhir itu, ini sebenarnya ditanya di slide sama komentar juga, cara memilih partisipan buat A/B testing. Sebenarnya itu random gitu, atau ada kayak bisa diklasifikasiin gitu berdasarkan letak geografis, atau mungkin jenis kelamin, atau mungkin ada yang lainnya gitu, atau ya mungkin random aja gitu terus dibagi jadi 2. Itu biasanya
capability untuk targeting itu ada di infrastrukturnya. Mau yang seperti apa si user yang mau dites itu ada. Tapi itu bukan memasukkan si karakter tertentu di setiap bucket variation ya. Tapi si variasi itu tuh ada di bucket utama di testing di atasnya itu. Sebagai contoh, kita mau tes fitur kita untuk kalau misalnya saya jadi Airbnb, ada yang namanya host, ada yang namanya guest, benar nggak? Saya bikin fitur page yang untuk host, gitu. Gimana caranya host untuk memasukkan propertinya mereka. Aku nggak akan dong ngetes fitur itu untuk guest, sehingga memang si orang-orang yang dipilih untuk testing itu harus host. Dan misalkan aku pengen host yang memang aktif di platformnya dari 6 bulan terakhir, dia udah mendapatkan customer sebanyak 3 kali misalkan. Dan juga udah mendapatkan revenue di atas $20,000 misalkan dalam 6 bulan terakhir. Itu bisa kita filter, tapi itu filter di atas ya, di atas, bukan di variasi, bucket-bucket variasi. Kalau kita udah dapet satu kelompok itu, baru dibagi 4 ke variasi tertentu yang bisa kita uji desainnya. Kira-kira begitu. Oke. Berarti bisa diklasifikasiin ya, kalau itu. Ya. Terus pertanyaan terakhir nih, Mas. Pertanyaan terakhir itu, ada batasan nggak sih dari pengujian A/B testing ini? Mungkin kayak nggak boleh satu journey full gitu, atau mungkin ada yang lainnya. Itu aku ngasal sih jawabannya. Kalau ada batasan, gimana ada batasan nggak dalam A/B testing? Buat A/B testing itu. Buat A/B testing. Nggak ada batasan mau di mana testingnya berada gitu ya, di journey apa gitu, di tahap apa testing itu berada, nggak ada batasan. Dan nggak ada batasan juga tentang jumlah si A/B testing itu sendiri. Batasan-batasannya itu biasanya muncul ketika ada constraint dari sisi teknis saja. Kayak dari sisi teknis, dari sisi engineering, mungkin kita nggak bisa ngetes dua hal yang sama dalam waktu apa gitu misalnya. Itu kita consideration itu. Tapi dari sisi desain sih nggak masalah ya. Selama manpower-nya siap gitu, desainernya siap untuk membuat desain varian yang banyak sih nggak masalah. Oke. Berarti perlu ngobrol juga ya sama engineer, ngelihat cost sama effortnya itu seberapa besar gitu. Betul, ya betul. Oke, siap. Ngomong, ya. Gimana nih Mas, terusin. Tadi sebenarnya saya mau nge-share satu lagi bentar lagi. Jadi mau ngejelasin ini ya, research. Kalau saya tuh dapat informasi tentang si A/B testing juga dari blognya Netflix Tech Blog. Oke. Ya. Jadi di sini ada informasi banyak mengenai A/B testing, gimana caranya si Netflix is all about testing the Netflix experimentation platform. Dia ini kolaborasi bersama nggak cuma desainer, tapi juga engineering dalam membuat infrastruktur si A/B testing ini. Gitu. Di sini kalau kalian mau baca lebih detail mengenai infrastruktur, gimana caranya mereka khusus Netflix ya, bisa maintain video quality yang bagus tanpa ada buffer dan sebagainya. Ini kayaknya bagus juga nih, Netflix Tech Blog gitu. Oke. Ya. Ada ini Mas, buat terakhir ada referensi lain buat belajar A/B testing ini nggak? Referensi lain atau ntar bakalan ada slide-nya? A/B testing tuh belum ada sih sebenarnya, belum banyak ya referensi yang langsung tentang A/B testing. Yang aku tahu sih dari newsletter, tapi newsletternya pun benar-benar niche gitu, nggak semua orang kayaknya pernah ngikutin dia. Tapi A/B testing sendiri bisa dilihat di platform A/B testing. Coba kalian lihat di Hotjar punya ebook tentang A/B testing. User Full Story juga punya ebook tentang user testing atau A/B testing.
atau enggak apa sih yang si telur itu logonya lupa. Mungkin nanti aku share. Oke, siap. Mungkin buat malam ini udah cukup ya Mas. Betul. Udah sampai jam 9 lebih 15 juga. Terus buat teman-teman, kita minta buat feedback sharing session malam ini nih. Linknya ada di komentar ini.